Ali-ali nopo mbah, cincin apa mbah? Oh, udah sini gitu. Ya udah akhirnya kakek juga penasaran ya, dia pun ngasih tangannya. Waktu itu si mbah tadi kan duduk di samping kanannya, sementara kakek itu nyodorin tangan kirinya. Dan waktu itu si mbah tadi tangannya kakek buyut dipegang, terus si mbah tadi tuh kayak ngambil sehelai rambut. Rambutnya cukup panjang, dan rambut itu diiketin di jarinya kakek, jari tengahnya, jari tengah tangan kiri, diiketin di situ. Ini adalah cerita ke-207 atau cerita pertama di tahun 2021. Nah, hari ini gue mau nge-share 2 cerita sekaligus yang gue jadiin satu. 2 kejadian, tapi kejadiannya memang mirip. Makanya ya, daripada nanti terlalu banyak cerita tapi mirip-mirip, makanya gue jadiin satu aja di cerita kali ini. Nah, cerita kali ini itu datang dari Simbah, dari Mbah. Namanya Mbah Rami, itu mbah gue ya. Alhamdulillah sekarang masih sehat. Baru beberapa hari kemarin itu cerita tentang beberapa kejadian di masa lalu, dan salah satunya itu adalah kejadian yang dialami sama kakek buyut, yaitu bapaknya Mbah Rami tadi. Dan sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah ngasih support, udah ngasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Dan gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak buat semuanya. Dan cerita yang pertama itu dialami sama kakek buyut, bapaknya Mbah tadi. Waktu itu, zaman itu, yang terus terang gue nggak tahu ya itu tahun berapanya, itu gue kurang tahu juga. Pokoknya pas Mbah Buyut itu atau kakek buyut itu masih kecil, mungkin usianya kalau SD ya sekarang sekitar kelas 3 atau kelas 4 SD. Dan waktu itu di kampung itu lagi ada salah satu warga yang boleh dibilang itu salah satu warga terkaya di kampung itu. Itu bikin satu acara hajatan dan nanggepnya itu nanggep wayang. Dan malam itu yang namanya wayangan kayak gitu itu adalah momen yang termasuk sangat jarang. Di kampung yang kecil terus ada wayang, itu tuh bener-bener kayak ya salah satu malam yang istimewa kali ya. Bakalan rame banget gitu hari itu. Dan kakek buyut ya maksudnya, itu sangat antusias buat datang ke acara wayang tadi. Sebenarnya karena memang kakek buyutnya emang suka wayang dari kecil, makanya ngedengar seperti itu, wah dia tuh sangat excited banget pengen ngelihat wayang secara langsung. Karena itu katanya baru pertama kali kakek buyut itu ngelihat mau datang ke sebuah acara wayang ya, live gitu. Ya udah malam itu datang ke situ. Biasa suasananya, kakek buyut itu datang jam 8 malam. Dan waktu itu acara wayangnya tuh belum mulai. Dan ya di situ bener-bener rame banget. Belum ada listrik kan waktu itu, penerangannya bener-bener kayak yang terangnya tuh kayak masih pakai lampu petromak kayak gitu. Sama ya beberapa obor kayak gitu ya, bener-bener banyak lah. Dan di situ tuh banyak banget yang namanya pedagang-pedagang juga.
kayak mirip pasar malam kayak gitulah. Dan kakek karena saking antusiasnya, itu sebelum wayang datang, wayangnya mulai, itu kakek buyut itu udah nempatin salah satu kursi di area tamu situ. Dia mungkin ya salah satu, nggak banyak gitu, salah satu dari penonton yang masih anak-anak gitu. Sisanya tuh katanya sih orang dewasa semua, cuman ya kakek itu satu-satunya lah, boleh bilang sorry ya salah sebut tadi, satu-satunya penonton yang masih kecil di situ, nyempil di situ. Sementara di deretan sampingnya tuh masih pada kosong. Kakek dapat yang paling belakang waktu itu. Nah, dia tuh nungguin gitu kan, nungguin kok nggak mulai-mulai waktu itu. Dan akhirnya setelah ditungguin cukup lama, akhirnya jam 9 ya baru mulai. Wayangnya pun mulai di situ. Nah, kakek bener-bener begitu mulai, dia tuh bener-bener fokus ke depan, bener-bener menikmati pertunjukan wayang itu. Sampai akhirnya kakek buyut itu nggak nyadar kalau di sebelah dia itu sudah duduk seorang perempuan yang katanya udah sangat tua. Perawakannya itu kurus, badannya itu udah mulai agak bongkok kayak gitu. Tapi mukanya tuh katanya enak banget dilihat. Mukanya tuh sangat bersahabat. Mukanya tuh ramah. Dan matanya tuh agak sipit kayak gitu. Katanya kalau murah senyum gitu ya. Kalau lagi senyum atau ketawa itu matanya tuh bakal menyempit kayak gitu. Dan waktu itu datang si mbah tadi itu duduk di samping kakek buyut ya. Dan si mbah tadi itu nanya, "Tong, suka wayang ya?" katanya. "Oh nggih mbah, kulo suka wayang, kulo seneng wayang." Gitu. "Oh iya mbah, saya tuh suka wayang. Wayangnya apik ora?" gitu. "Wayangnya apik ora? Wayangnya bagus enggak?" "Oh nggih mbah, saya mbah," gitu. "Wayangnya bagus mbah," kata si kakek buyut tadi. Dan udah mereka ngobrol-ngobrol ringan kayak gitu sampai akhirnya pada satu momen siapa sih mbah-mbah tadi itu tuh nanya ke kakek buyut, "Tong," atau "Nak" gitu ya kalau bahasa sekarangnya, "Tong, mau cincin gak? Mau simbah bikinin cincin gak?" Katanya kayak gitu. "Wah, cincin nopo? Ali-ali nopo mbah?" Pas itu ali-ali ya nyebutnya. "Ali-ali nopo mbah? Cincin apa mbah?" "Oh, udah sini gitu." Ya udah akhirnya kakek juga penasaran ya, dia pun ngasih tangannya. Waktu itu si mbah tadi kan duduk di samping kanannya, sementara kakek itu nyodorin tangan kirinya. Dan waktu itu si mbah tadi tangannya kakek buyut dipegang, terus si mbah tadi tuh kayak ngambil sehelai rambut. Rambutnya cukup panjang, dan rambut itu diiketin di jarinya kakek, jari tengahnya, jari tengah tangan kiri, diiketin di situ gitu. Ya kakek buyut tuh cuman ngeliatin doang ya, bingung gitu dengan apa sih ini kayak gitu, apa yang terjadi gitu, kok mau ngasih cincin tapi dikasihnya cincin rambut dililitin doang katanya. Ya udah tapi ya kakek udahlah nggak apa-apa gitu ya, cuek aja gitu, namanya juga mbah-mbah gitu kan, mungkin maksudnya mau bercanda atau gimana. Udah akhirnya nggih matur nuwun nggih mbah, terima kasih nggih mbah gitu. Nah dikasih dibilangin terima kasih kayak gitu, si mbah-mbah tadi itu cuman masih dengan senyuman yang sangat ramah. "Iya sama-sama," katanya, "sami-sami." Kayak gitu masih ramah. Dan kakek tuh balik lagi ya, fokusnya itu ngeliatin ke wayang sambil sesekali ngelirik cincinnya, cincin rambut tadi dililitin gini. Kok cincinnya kayak gitu. Kakek tuh mau ketawa tapi nggak enak. Nah pas kakek buyut itu mau basa-basi ceritanya, mau nanya ke simbah yang di sampingnya tadi, mau nanya, "Mbah, wayangnya tuh bagus ndak sih?" gitu. "Menurut simbah itu bagus ndak wayangnya?" Kakek buyut tuh mau nanya seperti itu. Nah dia nengok kanan gitu kan, pas nengok ke kanan ternyata di sampingnya itu udah nggak ada siapa-siapa. Si sosok mbah-mbah tadi itu udah nggak ada dari situ, udah raib. Bahkan
kakek buyut tuh katanya nggak ngerasain kepergiannya ya. Jadi dari mata gitu kan, mata sebelah sini kan biasanya kelihatan kalau misal orang bangun pergi gitu. Nah kakek buyut tuh bener-bener nggak nyadar, tau-tau kaget aja pas nengok, loh kok nggak ada gitu kan. Oh ya udah deh, tapi tetap cuek. Kakek buyut mungkin si mbah tadi entahlah pergi kemana gitu ya. Nah si kakek buyut masih fokus ke wayang tadi sampai akhirnya kurang lebih sekitar setengah jam kemudian kakek buyut tuh kayak kok lapar ya, ngerasa lapar gitu. Akhirnya dia pun keluar dari situ. Dia tuh kepikiran jagung bakar gitu karena ada aroma, jagung bakar enak nih. Kebetulan waktu itu memang kayak dikasih apa ya? Dikasih sangu gitu sama apa ya nyebutnya ya, gue ya. Pokoknya sama orang tuanya kakek buyut itulah. Nah, kakek buyut pun pergi ke situ nyari-nyari yang jualan jagung bakar tadi dan nggak jauh dari tempat tadi ternyata di situ tuh ada orang jualan jagung bakar. Kakek buyut pun langsung ke situ, ngedeket, jongkok di depannya, terus nanya, "Om, jagung siji piranan?" gitu. "Om, jagung satu berapaan?" Kakek buyut nanya seperti itu. Ditanya kayak gitu, yang dagang jagung tadi, jagung bakar tadi, itu cuek banget gitu. Dia tetap kayak ngipitin kipasnya gitu ya. Cuek banget. Kakek nanya kayak gitu, pertama dicuekin. Yang kedua, si kakek buyut tuh mungkin karena takutnya nggak kedengeran ya. Kakek buyut pun nambah ngerasin suaranya gitu kan. "Oh, mau beli jagung," gitu. Nah, si orang tadi masih cuek gitu. Dia masih ngipitin jagung, bener-bener fokus ke jagungnya gitu. Dia nggak ngelihat ke arah kakek buyut atau ke mana-mana. Sampai akhirnya itu ada orang lain yang datang ke situ. "Om, jagung," gitu. Nah, si orang tadi itu langsung nengok gitu terus ngambilin dan dikasih. Si kakek kan gimana ya perasaannya, ini orang kenapa sih, aku mau beli kok dicuekin gitu, giliran orang lain datang langsung dikasih katanya. Ya udah kakek udah agak dongkol kayak gitu, udah apa ya, udah bete gitu ya. Akhirnya udah kakek buyut pun pergi dari situ, males cari yang lain aja gitu ya. Udah dia cari yang lain. Nah, waktu itu dalam perjalanan ya kakek buyut tuh nemu ada seorang penjual, mungkin kawan-kawan tahu ya, kapal otok-otok, kapal dari seng yang di tengahnya itu dibakar, terus nanti bunyi gitu, tok-tok-tok-tok kayak gitu. Nah, zaman dulu tuh banyak banget, sekarang juga masih ada sih yang jual itu. Nah, waktu itu tuh ngelihat seperti itu, namanya anak kecil, dia kan juga penasaran gitu kan. Dia coba datengin ke situ, jongkok, sama-sama jongkok di depannya, nanya iseng, "Om, piranan om," katanya. "Om, berapaan kapalnya itu?" Nah, si penjualnya tadi ditanya sama aja, diem doang. Kakek kan mulai mikir, ini kok orang kenapa sih yang jualan di sini pada niat jualan apa kagak gitu, ditanyain pada diem semua. Kakek bete lagi, makin bete, dia pergi lagi kan, balik lagi nyari jagung bakar. Waktu itu ketemu lagi, ada satu lagi orang yang jualan jagung bakar ke situ. Langsung buru-buru datengin ke situ. Si kakek buyut tuh coba berdiri di depannya gitu ya. Digini-gini ya, om, katanya. Om, denger nggak om, lihat nggak om, kayak gitu. Kakek udah curiga, maksudnya ke orang kayak semuanya tuh cuek banget. Nggak ada yang respon apa yang dia omongin gitu. Akhirnya begini-begini, si kakek pun ngelihat reaksi dari penjual tadi masih ngipitin aja jagungnya itu, cuek banget. Dan kakek di situ udah mulai, kakek buyut ya maksudnya, kalau gue cuma nyebut kakek doang maksudnya tuh kakek buyut tadi. Nah, si kakek buyut tuh cuman dia bingung dan dia udah ngerasa kayak ada sesuatu yang aneh yang terjadi nih, ada sesuatu yang nggak bener. Udah muncul kayak namanya anak kecil ya, ada rasa ketakutan juga waktu itu. Dan kakek buyut tuh mulai nangis gitu, mulai, kalau bahasa Jawa di daerah gue tuh namanya apa ya, merkabak gitu, udah mulai berkaca-kaca matanya karena ketakutan. Ini aku gimana sih gitu, apa sih yang sebenarnya terjadi, dia udah mulai bingung kayak gitu kan. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pulang aja deh. Waktu itu tuh dia mau pulang,
Nah pas mau pulang itu ketemu serombongan teman-temannya, teman-teman mainnya. Itu ketemu si kakek buyut tuh udah agak lupa ya dengan tadi, dan dia nyapa gitu kan, woi 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 mau kemana, mau kemana, ikut ikut ikut. Nah disapa kayak gitu, semua teman-temannya pun cuek, bener-bener lewat gitu aja, kayak mau ditabrak sih kakek buyut tadi. Akhirnya kakek buyut minggir gitu kan, wah beneran aneh deh, ini orang nggak ada yang lihat, nggak ada yang kenal, nggak ada yang respon, bener-bener. Nah di situ itu kakek buyut tuh katanya bener-bener nangis ya, nangis karena ketakutan, dan dia pun pulang ke rumah. Pas pulang ke rumah, kakek langsung ketok-ketok, assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Dia ngetok nyampe berkali-kali, nyampe kurang lebih sekitar ada setengah jam. Dia ngetok nungguin gitu. Pas pintunya dibuka, pintunya dikunci. Nah kakek buyut waktu itu mikirnya apa, jangan-jangan orang rumah itu pada keluar semua nonton wayang. Tapi udahlah, kayaknya enggak deh, kedengeran kan dari depan, karena rumahnya tuh masih rumah gubuk kayak gitu. Itu di dalam rumah itu ada yang kayak orang ngobrol kayak gitu, adiknya itu masih melek, dan ada suara ibunya, tapi diketok assalamualaikum mak, itu nggak ada respon sama sekali, pintu nggak dibuka. Dan di situ di depan rumah kakek buyut tuh bener-bener nangis ketakutan ya, nangis bener-bener nangis ya, nangis sejadi-jadinya, sampai akhirnya dia tuh kecapean, nangis cukup lama. Dia sambil mikir gitu, apa sih sebenarnya yang terjadi. Dan waktu dia nangis itu, dia tuh kepikiran tentang si mbah-mbah tadi ya, yang ngedatengin dia waktu duduk nonton wayang. Dan dia tuh langsung ngelihat ke arah jari dia, dimana di situ tuh masih ada cincin rambutnya. Nah setelah itu tadi, dia kepikiran itu, dia tuh kayak apa ya, tiba-tiba gitu, apa jangan-jangan gara-gara rambut ini nih, gara-gara cincin ini nih, makanya orang tuh nggak pada ngelihat dia. Dia tuh kayak udah mulai nyadar gitu ya, udah mulai curiga maksudnya. Wah jangan-jangan ini gitu. Akhirnya, coba dilepas sama dia rambutnya. Rambutnya tuh nggak diikat ya, cuma diginiin doang, diikat-ikat doang. Nah itu dilepas lagi, dibalikin, dan rambutnya ditaruh di sampingnya. Nah setelah itu dia coba ngetok, assalamualaikum mak gitu, mak. Waalaikumsalam. Ada yang ngejawab emaknya gitu. Dan akhirnya dibuka kan, dah kok iki kenapa gitu, kenapa matanya merah kayak gitu, kenapa matanya basah, habis nangis, habis berantem, kata emaknya tuh kayak gitu. Enggak mak gitu, ini akhirnya cerita, udah masuk dulu, masuk kan ya. Akhirnya kakek buyut pun masuk. Nah di situ diceritain, tadi gini mak, aku pas nonton wayang ketemu sama si mbahnya tuh baik banget, mukanya tuh enak, ramah gitu, dan dia nawarin cincin. Akhirnya ya udah gitu kan, aku kasih. Nah di lilitan apa, di jarinya tuh dililit pakai itu cincin rambut tadi. Nah setelah itu aku mau beli jagung, mau nanya kapal otok-otok, mau beli jagung, ketemu sama teman-temannya pun semuanya nyuekin mak. Bahkan tadi ini aku di sini tuh udah lama banget, udah ngetok-ngetok berapa kali gitu ya, tapi nggak ada yang ngedenger. Nah kata si maknya, ngetok-ngetok dari mana, orang nggak ada suara apa-apa kok dari tadi, ini barusan kamu ngetok, terus emak di sini sama adeknya kan waktu itu. Akhirnya langsung dibuka gitu. Nah itu mak mungkin gara-gara ini. Nah makanya akhirnya si maknya tuh kayak titip pesen ya, makanya kamu tuh kalau keluar malam itu yang hati-hati, poyan disit gitu, izin dulu katanya. Kamu kalau mau keluar itu izin dulu ya, berdoa, soalnya apa, di luaran itu masih banyak siluman katanya. Nah zaman dulu yang seperti itu disebutnya siluman gitu sama warga di kampungnya kakek buyut itu ya. Mungkin kita lebih kenalnya dengan ya istilahnya jin lah, seperti itu, tapi mereka tuh nyebutnya istilahnya tuh pakai siluman. Dan ya akhirnya hari itu alhamdulillah kakek buyut itu selamat, bisa balik lagi. Dan akhirnya cerita itu diceritain ke Mbah Rami tadi, dan Mbah Rami tadi itu diceritain ke gue, dan gue share ke kawan-kawan semua. Itu cerita yang pertama.
Mau lanjut cerita kedua nggak ya? Oke deh, kita lanjut tanggung ya. Nah, cerita kedua itu kejadiannya mirip. Makanya gue satuin dengan cerita ini. Jadi, zaman dulu itu waktu Mbah Rami ya. Mbah Rami itu masih kecil, itu ada salah satu tetangganya. Itu namanya, bentar ya, gue inget-inget namanya. Bi Raniah, gue suka kebalik-balik Raniah sama Nariah gitu ya. Ini Raniah, gue inget-ingetnya kata Raninya. Nah, namanya Bi Raniah itu, dia itu adalah seorang janda miskin, punya 2 orang anak, suaminya udah meninggal. Dan waktu itu dia benar-benar kayak survive untuk berjuang hidup itu dengan cara menjadi seorang kayak tukang tenun. Dia menerima jasa tenun ya, tapi untuk secara detailnya tenunnya seperti apa, gue juga kurang tahu karena nggak diceritain sama Mbah Rami juga. Nah, akhirnya itu tadi dia itu nerima pesanan gitu, pesanan tenun dari beberapa tetangganya. Nah, setelah selesai, salah satu garapannya itu selesai, si Bi Raniah tadi, itu pun sore hari, itu udah hampir apa ya, nggak gelap sih, mungkin sekitar jam 5 sorean, itu pergi ke itu ya, ke yang mesen tadi buat pergi ke sana tuh buat nganterin. Ini lo udah selesai. Nah, berangkatlah sore itu jalan sendirian. Dan zaman dulu di kampungnya Mbah Rami itu waktu masih kecil, itu tuh bener-bener masih rimbun banget, masih banyak pohon bambu kanan kiri jalan seperti itu, masih banyak pohon-pohon besar. Bahkan kampung itu nyampe sekarang itu masih terkenal dengan spot-spot angkernya. Itu nyampe sekarang loh, tahun 2021. Nah, itu kejadian dulu, kebayangkan angkernya kayak apa gitu. Ya udah sore-sore, meskipun udah sore tapi ya namanya kampung itu pasti sepi banget kan. Nah, itu sepi banget, dia jalan sendiri. Jadi si Bi Raniah itu memang ya tadi, setelah kayak yang gue bilang tadi, itu adalah orang yang miskin. Bahkan kayak bajunya pun itu baju yang sebenarnya udah nggak layak pakai, apa ya, kayak udah lobang-lobang, sobek-sobek kayak gitu. Dan di tengah jalan itu si Bi Raniah tadi itu ketemu dengan salah satu dengan seorang nenek-nenek, sama mirip kayak kayak yang kakek buyut tadi ya. Ketemu dengan seorang nenek-nenek, seorang perempuan tua, usianya mungkin sekitar 80 atau 90 tahun, dan sama seperti yang dibilang, mukanya itu ramah banget. Perawakannya kurus, udah agak bongkok, mukanya tuh ramah banget, murah senyum. Dan satu hal lagi yang mirip ya, itu matanya pun katanya agak sipit kalau ketawa. Nah, pas kalau senyum itu matanya agak sipit. Nah, waktu itu ketemu, Mbak, mau kemana katanya, kata si Mbah tadi ya. Nah, si Bi Rania itu pun ngejawab, ini Mbah mau nganterin kain tenun gitu, kain tenun di sana di depan katanya. Oh gitu. Nah, si Mbah tadi dia tuh kayak, mesak nih kowe yo Mbak, kasihan kamu ya Mbak, ini apa namanya, saya punya kain mungkin bisa dipakai buat dibikin baju gitu, itu buat mbaknya kan bisa nenun. Nah, ini silakan dipakai aja, nggak apa-apa gitu, biar bajunya ya buat ganti-ganti lah, kata si mbaknya tuh kayak gitu. Jadi emang mbaknya tuh baik banget ya, dia ngasih sesuatu itu. Dan Bi Rania waktu itu juga sebenarnya ngerasa nggak enak, waduh gimana ya gitu, orang baru dikenal tapi udah dikasih kain tenun. Tapi karena memang ya dianya juga butuh, akhirnya pun diterima. Ya udah, matur nuwun nggih Mbah, terima kasih nggih Mbah, udah dikasih kain kayak itu, nanti saya bikin deh, kayak saya bikin baju katanya, terima kasih banget. Nah, Mbah tuh mau kemana katanya, oh saya mau ke sana, mau ke depan katanya. Oh ya udah, hati-hati ya Mbah ya. Akhirnya udah mbahnya itu pergi.
si Biraniyah lanjutin perjalanan kan. Sampailah Biraniyah tadi di rumahnya rumah tujuan itu yang mau dikasih kain tenun. Nah, dia pun ngetok, Assalamualaikum, gitu, Assalamualaikum. Dia ngetok, itu lama banget gak dibuka-buka. Sampai akhirnya nungguin di depan kan, ada mungkin 15 menit nungguin. Nah, setelah itu pintu dari dalam itu dibuka, cekrek. Dan Biraniyah langsung bangun gitu, ya Mbak, ini Mbak, saya mau ngasih kain tenun. Nah, pas mau dikasih kayak gitu, si mbak-mbak tadi yang di rumah itu keluar celonong doang gitu. Bener-bener dicuekin si Mbak Raniah itu. Udah lewat keluar. Nah, si Biraniyah kan jadi, ini orang kenapa sih, orang udah jauh-jauh mau dianterin kain tenun, giliran mau dikasihin kok malah dicuekin gitu. Nah, Biraniyah pun sama, bingung kayak kakek buyut tadi. Udah akhirnya sore itu dia langsung balik. Udah balik aja lah. Udah agak tersinggung gitu ya waktu itu katanya. Nah, dia pun balik. Pas balik sama, dia ketemu beberapa orang di jalan. Pas disapa itu semuanya cuek. Dan akhirnya Biraniyah pun, aduh, kok orang-orang jadi kayak gitu, siapa mentang-mentang aku tuh orang miskin gitu ya. Disapa aja nggak ada yang mau nyautin kayak gitu. Dia udah mikirnya udah negative thinking aja. Akhirnya udah pulang ke rumah. Nah, sampai ke rumah, pintu ngebuka gitu kan. Waktu itu udah sore, udah hampir gelap, tapi pintu masih ngebuka. Dan anak-anaknya tuh masih di dalam lagi main sama beberapa tetangganya di situ. Nah, si Raniah itu tadi masuk ke dalam, manggil-manggil anaknya, Don gitu. Nah, semuanya itu pada cuek. Dipanggil kayak gitu, itu bener-bener kayak Biraniyah tuh nggak ada gitu. Dipanggil, bahkan dipegang pun katanya begini ya, itu nggak ada yang nengok, nggak ada yang ngerasa. Itu benar-benar di situ, aduh ini kenapa sih sebenarnya Biraniyah. Akhirnya dia keluar rumah, dia duduk gitu ya di depan rumah gitu, sambil mikir gitu. Ini sebenarnya apa yang terjadi sih gitu, kok hari ini aneh banget. Dan akhirnya dia pun teringat dengan sesuatu, dimana dia ketemu dengan seseorang simbah-simbah, seorang mbah-mbah yang gak dia kenal, dan dia tuh ngasih kain tadi ya. Dia dilihatin lagi kainnya, apa gara-gara ini ya kok semuanya jadi aneh. Udah deh, ini kayaknya mending aku buang aja. Udah langsung kepikiran kayak gitu, udah dibuang aja. Akhirnya dibuang ke dulu tuh namanya, kalau daerah gue tuh nyebutnya keronjot ya, itu kayak tempat sampah kayak gitu. Nah, dibuang ke situ. Setelah dibuang, si Biraniyah masuk ke dalam rumah. Nah, di situ anak-anaknya tuh langsung teriak, "Ma, gitu. Kok sore banget pulangnya, aku udah gelap kayak gini baru pulang." Gitu. Nah, di situ Biraniyah cuman senyum doang katanya. Ya senyum maksudnya karena puas ya, karena udah tahu, oh ternyata tadi itu dikasih kain, ya itu adalah kain dari, waktu itu nyebutnya tuh siluman sama. Jadi dari bangsa-bangsa siluman ya, yang mungkin zaman sekarang itu kita kenalnya dengan jin tadi. Ya jin iseng ya, nggak tahu lah maksudnya itu apa, ngasih seperti itu, yang akhirnya efeknya, impactnya itu jadi seperti itu. Yang terima itu jadi nggak bisa dilihat sama orang-orang di sekitarnya. Nah, seperti itulah dua cerita yang mirip itu yang diceritain sama Mbah Rami. Terima kasih buat Mbah Rami karena udah nge-share ceritanya, dan hari ini gue bisa share cerita yang udah cukup lama. Ini old school banget ya. Ini ke kawan-kawan semua, dan terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Gue mohon maaf misal banyak kesalahan saat ngebawain cerita, ada kesalahan di kata atau sesuatu yang gak baik yang menyinggung perasaan kawan-kawan semua, atau sesuatu yang bikin gak nyaman ya, gue mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat tahun baru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.